motor kan. Kalau mahal ndak ada pulang. Nah, Bapak Ibu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Interval atau jarak waktu sholat maghrib dan isya itu didekatkan oleh Allah supaya ini masuk kepada malam kita ini jangan sampai lewat ini maghrib dengan isya. Manuk itu Bu, manuk lagi belum ajan talate menukui kandangnya. Ya. Demi tujuan amun andak siang belum atu subuh talaya bakokok-kokok. Talle bakang kutik atau. Jadi jangan sampai kita kalah andai manuk. Manuk tahu mulang ke kandangnya, itu bagian daripada pengingatan kepada kita. Semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini, bahkan hewan melata sekalipun, itu juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan cara mereka masing-masing. Nah, kita ini sudah diatur sedemikian rupa untuk sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perintah yang namanya ibadah sholat ini. Makanya jangan abaikan. Nah, nanti setelah Isya selesai ada waktu yang sangat panjang. Berapa jam itu? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Kurang lebih 8 jam. Lebih. Baru masuk waktu subuh. Nah, waktu yang panjang ini Bapak Ibu, agar kita tidak lalai dari mengingat Allah, maka Allah berikan yang namanya bonus atau tambahan amal ibadah sholat yang lain. Itulah yang dikatakan sholat lail atau sholat tahajud. Ini saking pentingnya yang namanya ibadah sholat agar kita tidak lalai dari mengingat Allah. Nanti setelah masuk subuh, jauh lagi jaraknya subuh dengan zuhur. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 8 jam lagi jaraknya. Jadi jarak waktu antara solat-solat yang panjang jaraknya itu, disitulah kesempatan manusia untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dan lalai mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di interval waktu jarak yang panjang ini Allah ingatkan kepada kita untuk mengingat Allah. Maka Rasulullah mengajarkan yang namanya sholat duha kita. Supaya apa? Supaya tidak kosong. Makanya di dalam sholat itu coba perhatikan. Begitu kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, begitu kita masuk kepada sholat takbiratul ihram sampai kita masuk kepada bacaan, terus kita berpindah dari rukun ke rukun, apa yang kita ucapkan? Perpindahan dari rukun ke rukun, apa yang kita ucapkan Bapak Ibu? Takbir intikal namanya. Allahu Akbar. Dari kita berdiri tegak menuju ruku, itu apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu apa lagi? Allahu Akbar terus setiap perpindahan dari rukun ke rukun, kecuali tadi mengangkat apa kembali dari ruku untuk kita tu'manina sebentar. Tapi bukan hampir seluruh gerakan dari rukun ke rukun selalu dengan ucapan Allahu Akbar. Ini artinya tidak ada peluang bagi kita untuk melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sedikit-sedikit setiap gerakan itu kembalikan Allah yang besar, yang lain halus, yang lain kecil, yang lain tidak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Berapa lama kita Allahu Akbar itu? Paling lawas kita sembahyang itu 5 menit, Bu. 5 menit itu terlebih kaya itu. Setiap waktu 5 menit itu terlebih kaya. Nah, tapi ada juga yang lebih daripada itu. Karena nyamannya melaksanakan ibadah sholat, bisa jadi dia 10 menit, dia bisa jadi 15 menit, sesuai dengan kenyamanannya. Karena bukan lagi sebagai kewajiban bagi orang-orang yang merasakan nyaman sujud dan rukuknya kepada Allah, tapi sudah menjadi kebutuhan dia. Itulah sesungguhnya yang kita inginkan. Tapi okelah, kalau hari ini belum menjadi sebuah kebutuhan, tapi menjadi kewajiban kita. Kalau masih menjadi kewajiban, itu beban tersendiri buat kita. Tetapi itulah konsekuensi kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusannya. Salah satu konsekuensinya, konsekuensi itu bahasan tak apalah. Mengerti bulah, konsekuensi itu apa bahasa Banua lah? Janjilah paling mudah. Komitmen kita. Namun kita berjanji dengan orang, ada komitmen yang harus kita tepati. Nah, ucapan kita kepada Allah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah utusannya, maka itulah sebagai bentuk janji dan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhutang dengan orang lain, lalu kita mengucapkan, insya Allah aku akan bayar ini sekian bulan, aku akan bayar ini sekian tahun, aku akan bayar ini sekian. Itu adalah janji kita. Dengan janji itu ada konsekuensi. Artinya apa? Ada akibat kalau janji itu tidak kita tepati. Coba kalau kita berjanji dengan orang, minjam aku dulu ke uangmu. Berapa kawan dak? Tidak banyak, 15.000 aja. Wih, pakai pinjamanmu, ya kan? Demi itu ya minjam 15.000, ia berjanji, insya Allah, amun panen sawitku, ku hitung-hitung ini mungkin 2-3 bulan. Tidak ada jalan satu jinya kan? 2-3 bulan ini bisa saja kan dia 2-3 bulan lagi. Mau tetapkan saja berapa? Bulan pabila mau bayar? Oh iyalah, Maret ini betul ya. Nah, coba-coba saja. Amun 15 juta kita pinjam hari ini, kita berjanji bulan Maret, tunggu-tunggu saja bulan Maret nanti kita bayar. Amuk atuh, Bu. Itulah yang namanya janji. Maka ketika kita bersyahadah, itu adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya yang dikatakan tadi, begitu kita bersyahadat kepada Allah, itu adalah ikrar, sumpah dan janji kita untuk menepati apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan apa yang menjadi larangan-larangannya, itu yang mesti kita lakukan. Kalau tidak, maka ada risikonya. Nah, cuma yang menjadi persoalan Bapak Ibu, risiko itu tidak bisa kita samakan dengan utang tai. Amun utang tai kita telah bujur-bujur berjanji nak membayar bulan Maret, ternyata uang itu belum ada, ya mau ndak mau kan kita bertahan supan, menahan muka. Maka ya berjanji Maret, padahal sawitnya telah keluar, telah betimbang, telah menerima, malah di muka rumahnya ada motor baru, makanya ndak bayar ini, ya kan begitu kan? Amun manusia dengan manusia langsung kontan. Kontan dalam artian ia supan, ia dibunyikan, jadi pembicaraan orang. Tapi begitu dengan urusan Allah ini tidak langsung sekaligus. Orang yang tidak sholat sampai meninggal dunia pun ada, Allah tidak tampakkan akibatnya. Begitupun orang yang taat, ada yang memang dia tidak tampakkan kebaikan atau balasannya. Karena apa? Walal akhiratu khairu wa abqa. Allah janji dan sempurnakan setiap amalan kita itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Adapun di dunia orang mendapatkan kenyamanan-kenyamanan bukan karena tergantung ibadah yang dilakukan manusia.
Karena kalau kita berpatokan orang yang mendapatkan rizki yang banyak, nyaman hidupnya secara ekonomi, secara materi, maka para nabi dan sahabatlah orang-orang yang berduit dan orang-orang kaya. Tapi nyatanya Rasulullah sendiri bukan orang yang berduit. Tapi tidak berduitnya Rasulullah berapa ratus unta ketika dia menikah. Itu tidak berduitnya Rasulullah. Artinya Bapak Ibu, jangan mengukur kesenangan dunia itu dengan amal ibadah kita. Makanya apa kata Allah dalam Quran surat Hud ayat 15? Kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kata Allah akan diberikan balasan dengan sempurna tanpa dikurangi sedikit pun dari apa yang dia kerjakan di dunia. Artinya apa? Kalau kita mau usaha, kalau kita mau ikhtiar, kalau kita rajin, kalau kita mau mengambil dunia dengan perhiasannya, Allah itu tidak halangi. Dia akan berikan. La yubhasun, kata Allah, tidak akan dirugikan. Makanya kalau orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya, coba kita lihat, apakah dia mesti orang alim dulu? Enggak kan? Orang-orang kafir sekalipun malah lebih banyak, lebih kaya dibanding kita. Artinya apa? Ibadah itu bukan ukuran kaya dan miskin. Tetapi di dalam konsep Islam diajarkan kepada kita, setiap melakukan kebaikan ini niatkan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lillahi ta'ala kita ini yang menjadi landasan berpikir dan bekerja kita. Sehingga ini yang sering saya istilahkan tanam padi akan tumbuh rumput. Kalau tanam rumput tak akan bakalan tumbuh padi. Jadi kalau niatan kita ini menghadiri majelis seperti ini, niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hal yang akan kita dapatkan. Yang pasti niat karena Allah itu dicatat sebagai pahala dan amal kebaikan kita. Tapi di dunianya rumputnya apa? Rumputnya ya kita bisa bertemu, bersilaturahmi dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan juga akan menyusul. Nah Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada perintah ibadah sholat. Di ibadah sholat ini Bapak Ibu, nanti yang pertama kali dihisap, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali di-SPJ-kan, yang pertama kali dipertanggungjawabkan. Namun kita meng-SPJ-kan urusan-urusan dunia dapat dia kalah-kalin. Notanya dapat digawai. Malah sekarang ini ditawar-tawari. Nota kosong kah Pak? Ya kan Pak? Nota kosong kah? Harganya tetap kan nih Pak? Itu dunia Pak. Tapi akhirat tidak ada dapat kita sogok-sogok. Maka urusan sholat pertama kali dipertanyakan oleh Allah. Kalau baik sholat kita, maka amalan yang lain menjadi baik. Tapi kalau sholat kita rusak, yang lain pun akan menjadi rusak. Itu makanya infak dan sedekah, zakat, haji, kalau kita sudah lakukan lalu kemudian tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, semuanya nihil Bapak Ibu. Karena orang-orang kafir juga melakukan. Dia infak, dia sedekah, dia membantu baik kepada orang. Tapi ukurannya dia tidak sholat. Makanya sholat itu salah satu tanda atau ciri yang membedakan antara muslim dan kafir, orang beriman dan tidak beriman. Makanya Bapak Ibu, agar nanti kita ini lepas dari hisab dan pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga dan rawat yang namanya ibadah sholat ini. Paksakan saja tidak apa-apa Bu, paksakan. Karena kadangkala yang menjadi alasan kita itu kan ngangal, salah-salah, kusau. Apalagi muntalla kita abut baacara, pengantenan, bakawinan, luntur, sayang nak baudu, bayar mahal-mahal, merah, kuning, hijau, hitam. Baru waktu zuhur masuk, banyak apa yang namun baudu. Luntur pulang, mang kata lawa bayar 150.000.
Akhirnya apa? Kebanyakan ditunda sholat. Makanya salah satu ketika Rasulullah diperjalankan Isra Mi'raj, diperlihatkan orang-orang yang ada di neraka. Salah satu yang diperlihatkan oleh Allah ketika Rasulullah menyaksikan ada orang perempuan yang menjambak rambutnya, lalu kemudian diturunkan di air yang mendidih, ibu. Diturunkan, dijambak dari rambutnya, diturunkan kepada air yang mendidih, lalu kemudian diangkat badannya, itu tinggal tengkorak semua. Sempurna begitu diangkat, celupkan lagi. Balik lagi diangkat jadi kerangka, diturunkan lagi. Begitu aja kerjanya. Sampai kapan? Sampai tiada batas. Ketika Rasulullah menanyakan, ya Jibril, ini orang kenapa perempuan begini nih? Itulah umatmu ya Rasulullah, yang ketika masa hidupnya tidak bisa menjaga auratnya. Dijambak dari rambutnya, terus dicelup. Di air mendidih bukan 100 derajat bu ya, bukan 1000 derajat. Dipanaskan sekian ribu tahun, itulah yang menyebabkan kalau badan kita masuk, yang begitu diangkat tinggal tengkorak dan kerangka ini aja. Sampai kapan? Sampai tiada batas. Ada orang yang disaksikan oleh Rasulullah menjulurkan lidahnya lalu kemudian digunting. Setelah digunting muncul lagi lidahnya, digunting lagi, muncul lagi, digunting lagi. Ya Jibril, ini kenapa lagi nih orang? Itulah umatmu Muhammad, masa hidupnya gibah, masa hidupnya mencaci orang, masa hidupnya memunyikan orang. Anda dapat melihat orang senang, ia langsung angkat kepala. Orang berjilbab lain-lain saja talat tuh. Bikin anda berbunyi dengan sungutnya, iya kan? Tidak ada yang berbicara, nyeremin saja, mengijat. Jadi kawannya siapa lepasnya betul kan? Tidak ada yang berbicara menunjuk. Syukur ya. Nah, itu salah satu umatmu Muhammad yang masa hidupnya suka mencaci, suka menghina, memunyikan orang. Makanya urusi aib kita itu lebih baik daripada mengurus aib orang lain. Cuma memang hidup ini Bapak Ibu, kalau sudah kita ingin mengabsen atau menulis, mendaftar kesalahan-kesalahan kita, hampir tidak kita temukan itu. Iya aku ini pamising, iya aku ini pabunyi, iya aku ini macam-macam. Tapi yang mau kita tulis bersakit itu. Coba orang lain. Disuruh kita menilai orang lain. Oh ini memang ini. Langsung itu. Andai A sampai Z langsung tahu kita ini orang ini. Iya demi ini, iya demi itu, iya demi ini. Nah Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innas salata wa tanhauna anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah tanda-tanda daripada orang yang sudah diterima ibadah sholatnya itu, dia terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada lagi pikiran-pikirannya untuk melakukan keburukan-keburukan. Tapi Ustadz ada jua orang rajin tala sembahyang, sujud rukunya kurang apa lagi, tapi masih saja jua manganu dami ini dami itu. Nah, ibu saja lalu menerjemahkan. Itu banyak apa itu? Jadi amun kita bertemu orang yang taat kepada Allah secara zahir, sujud rukunya 5 waktunya telat, tapi masih ada hal-hal yang menyimpang, dia manusia biasa. Manusia itu tempatnya khilaf. Dia sholat saja masih bisa melakukan kesalahan, apatah lagi dia tidak melaksanakan yang namanya sholat. Sehingganya berlomba-lombalah kita Bapak Ibu untuk mengingatkan diri kita untuk yang namanya menegakkan dan mendirikan ibadah sholat ini. Karena sholat ini pembeda antara muslim dengan kafir, maka jangan sampai kita juga disamakan sama dengan orang yang benar-benar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi filosofi yang terkandung di dalam ibadah sholat itu, berdiri tegaknya saja kita sudah harus bersiap-siap menghadap Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha sempurna. Di situ sudah kita diajarkan untuk konsentrasi, walaupun susah kan.
Karena setiap kita ini rata-rata begitu sholat belum ada yang bisa secara sempurna khusyuk. Jangankan kita, sahabat Nabi saja, Ali bin Abi Thalib diuji dan disuruh oleh Rasul untuk sholat 2 rakaat khusyuk. Tidak berhasil ibu. Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Rasulullah. Artinya apa? Sholat tidak khusyuk itu Allahu Akbar sungutnya, tapi pikirannya kemana-mana. Dan itu pasti akan terjadi dengan setiap kita. Sehingganya kita harus mengurangi. Setidak-tidaknya kita mengetahui makna-makna apa yang kita ucapkan. Setidaknya begitu kita Allahu Akbar, dalam hati kita itu tidak ada yang besar kecuali Allah. Pekerjaan kecil, rumah kecil, pangkat jabatan kecil, semuanya kecil. Kita kecilkan semua dunia ini, tapi yang kita agungkan Allah saja yang besar. Nah, kalau sudah konsentrasi penuh kita seperti itu, masuk kita kepada lafaz-lafaz dan bacaan-bacaan, itulah sesungguhnya yang menuntun kita untuk lebih khusyuk di dalam ibadah sholat kita. Makanya salah satu persyaratan untuk kita bisa khusyuk di dalam sholat itu, ya kita tahu juga apa yang kita baca. Kalau hari ini belum kita kuasai, ya sama-sama kita belajar sedikit demi sedikit. Tidak ada kata terlambat. Yang pasti lakukan ibadah sholat ini walaupun dalam keadaan terpaksa. Karena ada juga orang berprinsip, mangka onda sambayang guys, kan dia saja. Amun talla kira-kira aku siap. Pebilah kau siap. Kan dia, pokoknya kan dia. Padahal buka hati kita ini. Paksakan saja ndak apa-apa dulu. Amun talla terpaksa jadi terbiasa, insya Allah terbuka pintu hati kita, maka orang-orang yang sudah sujud lama, ruku lama, melaksanakan ibadah sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya, pelan-pelan dia akan memperbaiki kualitas ibadahnya. Semakin banyak dia terbiasa, semakin pula peluang untuk memperbaiki. Kan kalau kita sudah terbiasa melakukan apa saja pekerjaan kita, semakin hari semakin lihai, semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin hebat. Seperti itulah ibadah sholat kita lakukan. Tidak apa-apa dulu terpaksa. Malu kita dengan mertua, malu dengan menantu, malu dengan tetangga, malu dengan siapa? Malu dengan sesama manusia pun juga. Bukan saya mengajarkan malu melakukan ibadah itu berangkatnya untuk melakukan ibadah, bukan. Tapi sebagai bentuk persiapan kita untuk melakukan ibadah ini, kalau hanya sekedar kita untuk memaksakan diri, lakukan untuk memaksa. Karena kalau tidak dipaksakan, ya sampai mati pun juga akan sangat sulit. Tidak akan terbuka yang namanya hidayah. Sedang aja kita ini luar biasa besarnya ini. Ini sampai ke ujung ini didengar. Begitu dikumandangkan azan, pasti semuanya akan mendengar. Tapi apa yang terjadi? Sudah jelas-jelas dikumandangkan azan, malah ngebut-ngebut di muka. Padahal ini panggilan Allah. Sudahlah kau tidak datangi, hargailah setidak-tidaknya seperti itu. Inilah etika kita. Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada diri pribadi dan keluarga saya dan kepada seluruh amma indah kita keparais, mari kita sama-sama tegakkan yang namanya sholat. Tidak bisa kita berdiri, kita duduk. Tidak bisa kita duduk, kita boleh lakukan dengan berbaring. Tidak bisa dengan berbaring, lakukan dengan isyarat. Kalau dengan isyarat juga tidak bisa, berarti kita yang disolatkan. Terakhir sudah itu. Dikubur. Ya. Makanya sholat ini tidak ada yang tawar-menawar. Apalagi laki-laki. Laki-laki tidak ada lagi yang namanya halangan. Tidak ada tamu laki-laki ini. Sesibuk apapun dia, sholat dalam keadaan sakit pun itu diperwajibkan. Dalam perjalanan diwajibkan. Makanya diberikan yang namanya rukhsah atau keringanan. Kalau kita dalam perjalanan atau musafir, boleh kita menjamak dan mukasar. Di maulid kemarin sempat kita bahas terkait jamak dan qasar. Mudah-mudahan masih ingat Bapak Ibu. Artinya saking bahwa yang namanya perintah sholat ini dalam peperangan sekalipun tetap diwajibkan.
Satu pasukan yang berjaga, satu melaksanakan ibadah sholat. Jadi saking kita yang tidak ada perang, tidak ada terlalu sibuk, tidak ada yang selalu mengkhawatirkan, maka lakukanlah. Allah itu akan memudahkan jalan kita di dalam kita melakukan ibadah sholat kalau kita sungguh-sungguh. Tapi kalau kita belum-beluman sudah alasan kita sekian banyak, sibuk, ngangal, macam-macam, maka di situ juga iblis dan setan akan mempropaganda kita sehingga apa? Apalagi bini-bini. Amun telah mendapat tamu 5, 6, 7 hari atau paling lama ada 15 hari misalnya ini. Dinya lakinya mau sambayang ding? Belum, masih ada. Padahal talan dada. Hah? Ada lagi sarubit. Jadi Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, kalau sudah haid itu benar-benar selesai di waktu zuhur, wajib baginya untuk mengerjakan yang namanya sholat zuhur. Begitu selesai waktu subuh, maka wajib kemudian dia mengerjakan. Nah kadangkala orang perempuan selalu diulur-ulur. Belum kok sampai yang kah? Belum, masih ada. Dinyakan lakinya bah, masih ada ini, sarubit saja lagi. Padahal talabis, padahal lakinya nanak juga. Kayak sungguh lawasnya. Nah Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari saya mengajak kepada semuanya melalui Isra Mi'raj ini, mari kita makmurkan masjid ini. Siap Bapak Ibu? Nah, Anda kompak bah. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Ibu-ibu kalau tidak bisa meramaikan masjid karena keutamaan ibu-ibu itu memang sholatnya di rumah, tapi bagi bapak-bapak jangan punya alasan dada motor, dada sepeda. Insya Allah Allah akan mudahkan itu. Allah akan mudahkan. Jadi selagi ada niatan kuat kita untuk melakukan yang namanya perintah ibadah sholat ini, Allah juga akan berikan kemudahan kepada kita untuk mengerjakannya. Jadi di mana ada kemauan di situ ada jalan. Lebih kurangnya mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, dan mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini langsung doakah pembawa acara. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj kali ini memberikan bekas kepada kita ya. Semoga peringatan Isra Mi'raj yang intinya kita diwajibkan mengerjakan yang namanya sholat 5 kali dalam sehari semalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbi, ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa yang lalu, dosa hari ini, dosa yang akan datang. Kami bertobat sebenar-benar tobat kepada Engkau ya Allah. Ampuni ya Allah segala kesalahan kami ya Allah. Kami sadar ya Allah betapa kami banyak dosa, banyak melakukan kesalahan kepadamu ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami itu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridha, jalan yang Engkau tunjukkan ya Allah, sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk ya Allah. Bimbing anak, cucu dan keturunan kami ya Allah menjadi hamba-hamba yang taat kepadamu ya Allah, yang mau sujud dan ruku kepadamu ya Allah. Karena kami sadar ya Allah, sujud dan ruku kami inilah yang akan pertama kali kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Mudahkan hati kami ya Allah, ringankan kaki kami untuk menuju masjid ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk melakukan ibadah sholat ya Allah. Berikan kemudahan hati kami ya Allah untuk terus istiqomah kepadamu ya Allah.
Jadikanlah kami ya Allah hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat yang tak terhitung, hikmat yang tak terhingga ya Allah. Begitu banyak Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah anak cucu dan keturunan kami ya Allah anak-anak soleh dan soleha ya Allah. Cerdas berpikir ya Allah, menjadi generasi Qur'ani ya Allah, menjadi pembimbing dan pengganti kami yang jauh lebih baik daripada kami hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, hanya kepada Engkau kami memohon ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaraqatil maut wan najah indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifunal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, indah amma patuan-patuan kula kaparais, mohon ridho, mohon maaf lahir dan batin jika ada kalimat ucapan penyampaian kami yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari kami, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.